Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jemaah al-Azhar, tidak bosan-bosannya setiap hari saya ingin sedikit memberikan ilmu yang sedikit sekali saya ketahui. Para jemaah al-Azhar rahimakumullah, mungkin pembahasan kali ini pembahasan yang dikhususkan wabil khusus sekali bagi saya sendiri, karena saya adalah seorang istri yang mempunyai seorang suami. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi suatu tamparan mungkin bagi saya, bagaimana seorang istri menjadi istri yang sholihah, yang bisa menjadi qurratul uyun bagi suaminya. Maka kali ini insya Allah saya ingin membahas dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, dan tentu dosa-dosa ini yang akan menjerumuskan seorang istri ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa saja dosa-dosanya yang dilakukan seorang istri terhadap suami ini? Banyak sekali. Di antaranya yang pertama itu adalah seorang istri yang mengabaikan akan kepemimpinan suami. Ya, jadi harus diketahui wahai wanita muslimah, untuk zaman sekarang mungkin banyak sekali yang beralasan dengan istilah kesetaraan gender lah gitu ya, sehingga wanita ingin disederajatkan sama haknya dengan suami. Boleh saja. Memang di dalam agama Islam pun hak laki-laki dan perempuan sama. Artinya laki-laki dan perempuan ketika melakukan suatu kebaikan yang diridhoi oleh Allah, maka kata Allah sama akan mendapatkan pahala ataupun akan mendapatkan kebaikan kembali dari Allah. Dan Allah tidak membedakannya antara laki-laki dan perempuan tersebut ketika melakukan kebaikan. Tetapi tidak bisa menjadikan suatu alasan bagi seorang perempuan dikarenakan ingin kesetaraan hak yang sama gender, alasannya itu kan sehingga wanita ingin menjadi pemimpin yang sama di dalam keluarganya. Itu sudah masuk nih. Kalau selain dari muslim berpikir seperti itu ya boleh saja. Tetapi kan kita seorang muslimah, wahai para istri, seorang muslimah laki-laki itu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Allah memerintahkan kita taat kepada Allah dan juga taat kepada ibu bapak kita. Tetapi ketika seorang perempuan ditikahi, disunting oleh laki-laki yang sah sudah menjadi suaminya, maka berpindahlah ketaatan itu kepada suaminya. Oleh karena itu, jika seorang istri yang tidak menghargai akan kepemimpinan suami ataupun yang mengabaikan akan kepemimpinan suami di dalam rumah tangganya, maka neraka akan menanti wanita tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Dosa yang selanjutnya itu adalah jika seorang istri yang menolak bergaul dengan suaminya. Dan menolak di sini ini memang lebih spesifik ke urusan ranjang. Jadi kalau misalkan suaminya meminta kepada istrinya, kemudian istrinya menolak dengan mentah-mentah kepada suaminya yang tidak ingin melayani suaminya, apalagi sampai penolakannya itu menyakiti ataupun menyinggung perasaan suaminya, na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah, nerakalah bagi wanita tersebut. Apakah wanita tidak boleh menolak? Boleh menolak jika hal itu memadorotkan bagi seorang istri. Misalkan seorang istri sakit, boleh menolak? Boleh. Ya, tapi sakitnya yang gimana juga wahai para istri ya. Ya kalau sakitnya ini benar-benar sakit loh wahai para istri. Maksudnya gimana teh sakit? Ya, misalkan nih, kita itu kadang suka ada pusing kepala kita, tapi ya pusingnya sedikit. Misalkan kita agak sedikit pilek, kita agak sedikit batuk, dan jika digauli oleh seorang suami, akan sedikit keluhan yang kita rasakan, sedikit pilek lah, sedikit batuk lah, itu tidak menjadikan
memadorotkan kalau kita melayani suami. Maka itu jangan dibuat-buat bagi kita seorang istri sehingga itu menjadi suatu alasan gitu ya. Jadi yang dikatakan sakit di sini pun yang memang benar-benar sakit jika melayani suami itu akan memadorotkan bagi istrinya. Dan saya rasa suami pun bisa melihat kalau kita benar-benar sakit, suami pun punya perasaan, tidak akan memaksa pada istrinya. Bahkan ketika seorang istri lagi haid, suami meminta pun itu boleh melayani suami dengan syarat tidak, kalau bahasa di dalam kitab Safinah, haram bima baina surrati warukbah, tidak mengalap suka antara pusar sampai dengan lutut dua. Tapi kalau seorang istri yang faham ilmunya, yang piawai menyenangkan suaminya, tetap mesti istrinya sedang haid tetap bisa menyenangkan suaminya. Seperti itu ya, wahai para istri, harus diperhatikan itu. Untuk yang ketiganya itu adalah memaksa, membebankan suami untuk mencari nafkah. Jika kelakuan seorang istri yang begitu membebankan sekali kepada suaminya di dalam urusan nafkah, misalkan nafkah di dalam segi materi, segi uang, padahal suami itu tidak mampu, maka itu juga termasuk wanita ahli neraka. Ingat wahai para istri, Allah memerintahkan kepada suami untuk hanya mencari nafkah yang halal, yang thayyib, yang berkah, bukan yang haram. Adapun yang menentukan pada hari itu, pada saat itu, pada waktu itu, besar kecilnya itu adalah haknya Allah. Ya tergantung Allah. Pada saat itu Allah mau memberikan berapa. Pada saat itu Allah ingin memberikan 10 nominalnya, ya 10. Pada saat itu Allah ingin memberikannya 1000, ya 1000. Tidak menutup kemungkinan pada saat itu Allah ingin memberikan 1.000.000, ya 1.000.000. Suami hanya disuruh oleh Allah mencari nafkahnya saja yang yang taib, yang berkah, yang halal. Adapun hasilnya, ya siapa yang ingin, ya kan? Itu semua kehendak Allah. Maka para istri harus sadar, suami itu tidak punya kekuasaan untuk menentukan nominal di dalam mencari nafkahnya. Maka di sini dituntut bagi seorang istri harus benar-benar bersabar terhadap pemberian suaminya. Jika dirasa sangat kurang dan sangat-sangat kurang sekali untuk kebutuhan mengepul di dapurnya, maka bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Apakah istrinya berkata kepada suaminya, "Mas, bagaimana kalau aku juga ikut mencari nafkah bersama-sama?" Dan mungkin itu solusi yang lebih baik daripada kita menuntut sehingga memusingkan kepala suami kita. Nah, jika kelakuan istri seperti itu pun akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Untuk selanjutnya itu adalah kelakuan seorang istri yang menjerumuskan baik sadar, baik tidak disadari kepada suaminya. Meskipun seolah-olah tidak menyuruh, tetapi secara hakikatnya menyuruh begitu loh kepada suaminya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya misalkan contohnya seperti barusan, karena terlalu banyak sekali menuntut kepada suaminya sehingga harga diri suaminya itu merasa rendah di depan istrinya karena terlalu banyak tuntutan kepada sang suaminya. Sehingga misalkan naudzubillah sang suami di pekerjaannya melakukan koruptor misalkan begitu ya, mencuri uang yang haramkah gitu ya. Memang istrinya itu tidak menyuruh kepada suaminya, "Kamu untuk mencuri, wahai suamiku," tidak berkata seperti itu. Tetapi karena renghengan istrinya setiap hari sehingga mendesak suami tersebut ingin memanipulasi uang ataupun koruptor seperti itu. Nah, itu adalah kelakuan istri yang yang menjerumuskan suami untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Dan itu juga ahli neraka. Untuk selanjutnya, jika seorang istri yang keluar dari rumah tanpa seizin dari suaminya, maka itu pun sama, hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tetapi di sini ya mungkin perlu pembahasan yang lebih luas ya, dan saya tidak membahas terlalu luas di sini. Tetapi bagaimana kalau sekira-kiranya suami kan tidak selalu berada di rumah, misalkan ketika bekerja,
sehingga menghabiskan waktu sampai 10 jam, ataupun dikarenakan ada bekerjanya yang pulang 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, itu bagaimana? Suami tidak selalu, sehingga menyulitkan bagi istri tersebut untuk selalu meminta izin kepada suaminya. Tetapi setidaknya hal itu bisa dikomunikasikan kita setiap hari di rumah. Kita menceritakan kepada suami, Mas atau Kang atau AA, kegiatan aku setiap hari seperti ini loh. Mengantarkan anak ke sekolah, sekalian menunggu aku ke pasar misalkan belanja, dan aku suka mengaji misalkan 1 minggu 3 kali, misal ceritakanlah hal-hal kebiasaan itu, dan suami meridhoi. Oh iya, ketika nanti aku tidak ada di rumah, kegiatan kamu seperti itu, Mas udah paham, silahkan Mas meridhoi seperti itu. Tetapi kalau misalkan untuk bepergian yang tidak biasa, untuk bepergian yang jauh, harus bilang dulu ya pada Mas, misalkan suaminya berkata seperti itu. Maka sang istrinya tentu wajib ketika bepergian yang bisa dikatakan tidak seperti adat kesehariannya, itu harus meminta izin dulu kepada sang suaminya ya. Untuk yang selanjutnya, seorang istri yang selalu menentang akan perintah dari suaminya gitu ya. Misalkan kata suaminya, manggilnya mah misalkan gitu ya, mah sini dong temenin misalkan gitu ya, duduk di sini kita ngobrol gitu. Misalkan sang istrinya tuh lagi asik dengan pekerjaannya, misalkan istrinya lagi asik nonton TikTok misalkan ya, atau lihat YouTube lah, atau lihat tontonan televisi lah gitu. Bisa istrinya itu menolak kepada sang suami, apa sih Mas, aku nih lagi asik-asik nih nonton ini misalkan, apa sih Mas, aku nih lagi asik nih misalkan melakukan pekerjaan ini. Padahal pada saat itu sang suaminya memerintahkan kepada istrinya ingin ditemani. Nah, hal sekecil itu pun, wahai para istri, itu sudah menjadikan suatu dosa karena menentang akan perintah yang diinginkan oleh suaminya. Dan itu tentu contohnya akan sangat lebih banyak sekali ya. Untuk yang ketujuhnya itu adalah ketika seorang istri yang tidak mau menemani sang suaminya tidur. Jadi memang di dalam adab Islam, bagusnya ini suami istri setiap harinya itu selalu tidur bersama di dalam kasur ataupun di dalam ranjang yang sama. Itu adalah akhlak yang diajarkan. Jadi sebetulnya agak kurang baik kalau misalkan suaminya yang membiasakan setiap hari tidurnya di kamar yang sebelahnya lagi, istrinya di kamar yang sebelah lagi. Itu sebetulnya sangat tidak dianjurkan sekali. Jadi bagusnya setiap hari istrinya selalu menemani suaminya untuk tidur di atas ranjang yang sama, seperti itu ya. Adapun kalau misalkan anaknya yang masih kecil-kecil, kamarnya berbeda gitu ya, maka misalkan ingin menemani tidur anaknya misalkan, maka sebaiknya istri itu meminta izin dulu kepada suami. Mas, aku misalkan mau ngelonin dulu anak ya. Kalau misalkan aku tertidur, tidak apa-apa, bangunkan aku. Itu adalah adab yang baik, itu adalah akhlak yang baik. Andaikan kalau misalkan istrinya tertidur, menyuruh kepada sang suaminya agar dibangunkan, agar nantinya bisa tidur bersama dengan suaminya. Dan untuk yang ke-8 ini sepertinya yang banyak sekali loh yang dilakukan oleh para perempuan. Apa coba? Sang istri yang tidak mau menghias dirinya, mempercantik dirinya, mendandani wajahnya, ataupun berpakaian yang kurang wangi, kurang rapih di dalam rumahnya ketika ada suaminya. Ini mungkin kebanyakan para ibu-ibu ya, karena aku merasakan sendiri hal seperti itu. Jadi kalau misalkan suaminya ya lagi kerja ya nggak jadi masalah, tetapi ketika suaminya pulang dari kerja, nah itu itu seperti itu. Tetapi hal ini pun bisa didiskusikan dengan suami kita seperti itu ya. Sejauh mana kemampuan kita bisa mempercantik diri kita di depan suaminya. Ya setidaknya lah ketika malam hari, mungkin ketika anak-anak sudah tidur, maka kita mengganti pakaian kita yang lebih wangi mungkin di depan suami kita, ataupun ya kita lebih sedikit mempercantik diri mungkin di depan suami kita. Intinya untuk hal ini bisa kita komunikasikan, kebijaksanaan itu kembali ada di suami kalian masing-masing. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah seorang istri yang selalu mengesampingkan akan kebutuhan suaminya. Mengesampingkan kebutuhan suaminya dikarenakan terlalu memperdulikan akan kebutuhan orang lain. Meskipun itu adalah kebutuhan orang tua kita sendiri misalkan, seperti itu. Sehingga tidak sedikit banyak anak perempuan, maksud saya seorang istri begitu ya, yang lebih memperdulikan akan ibunya ataupun bapaknya daripada
suaminya sendiri. Misalkan ketika ibunya sakit, ketika bapaknya sakit, padahal suaminya juga sama-sama lagi sakit, tetapi lebih memperdulikan pergi ke rumah ibunya dan memperdulikan akan kesehatan pada saat itu suaminya padahal sedang sakit loh, seperti itu. Itu adalah kelakuan seorang istri yang tidak memahami akan ketaatan, bahwa sesungguhnya setelah menikah itu harus lebih mentaati kepada suaminya dan harus lebih mengutamakan akan kebutuhan suaminya, seperti itu. Jadi adapun seorang ibu yang meminta datang kepada rumahnya, misalkan rumahnya sudah memisah, itu tetap seorang istri harus meminta izin dulu kepada suami ketika ibunya meminta harus mendatangi ke rumah ibunya tersebut. Tetap ya, meskipun itu ibu kita sendiri, itu seorang istri harus menghargai suami. Bilang dulu kepada suami, "Mas, mama menyuruh ke rumah, apakah aku boleh atau tidak?" Maka itu juga kembali kebijaksanaan itu ada di pihak suami kita, ya. Untuk yang selanjutnya, seorang istri lari dari rumahnya suaminya, itu adalah kelakuan istri yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ya gak tahu kabarnya kemana gitu, gak tahu kabarnya kemana. Ini ya istri, seorang istri yang lari aja gitu dari rumahnya, gak tahu kemana ini kabur gitu. Ataupun mungkin misalkan bercerita, aku ingin kerja misalkan ke daerah nanti pulangnya sebulan sekali, tapi ternyata ditunggu kok sebulan sekali tidak datang. Ketika dilihat oleh suaminya ke kota tersebut, kok dicari-cari nggak ada, artinya menghilangkan jejak sama sekali. Nah seperti ini juga na'udzubillahi min dzalik, itu adalah kelakuan seorang istri ahli neraka. Dan untuk yang keberapa ya, entah ke-11 mungkin ya, untuk ke-11-nya, seorang istri menerima tamu masuk ke dalam rumahnya ataupun bercampur gaul dengan seseorang yang tidak disukai oleh suaminya. Berarti ini bahasanya yang tidak disukai oleh suaminya. Berarti yang tidak disukai ini tidak menentukan hanya untuk seorang laki-laki saja. Meskipun teman kita itu sendiri dan teman kita adalah perempuan dan suami kita itu tidak menyukai terhadap teman kita itu, meskipun itu adalah perempuan, maka hargailah wahai istri bahwa suamimu tidak menyukai hal itu. Ya, tidak mungkin tidak menyukai sekonyong-konyong, berarti ada alasan kenapa suami kita misalkan tidak menyukai teman kita meskipun itu perempuan. Mungkin dikarenakan teman kita kalau bertemu dengan kita kok banyaknya menggibah misalkan ya, kok takut terbawa menjadi tidak baik gitu ya, sehingga suami kita tuh melarang pada kita, kamu jangan sering main ya dengan tetangga kita, dengan si itu ya. Dan bahkan aku tidak ridho loh kalau misalkan teman kamu itu masuk ke rumah kita ya, itu sudah larangan yang keras loh dari suami kita. Kalau kita, aduh tapi gimana ya, itu teman kita gak enak banget ya gitu ya. Itu harus dihargai. Jauhilah semampunya kalian bisa dan tanpa melukai perasaan teman kita itu. Hargailah keputusan suami kita. Dan untuk wanita selanjutnya ahlun nar itu adalah seorang wanita yang tidak menolak ketika anggota tubuhnya itu disentuh oleh laki-laki yang lain, ya, yang jelas yang bukan mahramnya, seperti itu ya. Na'udzubillah. Berarti ini adalah menunjukkan seorang wanita yang yang cukup rendah akan harga dirinya. Ketika disentuh oleh laki-laki lain kok malah keasikan, itu bahaya sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah salah satu kelakuan wanita ahlun nar. Wanita yang selanjutnya ahlun nar itu adalah seorang istri yang tidak mau merawat suaminya ketika sang suaminya berada di dalam keadaan sakit. Masya Allah, ini menunjukkan kesabaran bagi seorang istri yang harus begitu sangat luar biasa sekali. Tetapi meskipun ada di dalam satu sisi, jika kalau di dalam fikih dibahasakan seperti ini, jika seorang suami yang sakitnya sudah sangat berkelamaan sekali gitu ya, misalkan sehingga mengakibatkan sakitnya itu tidak bisa memenuhi akan kebutuhan batiniyahnya kepada istri kita tersebut. Kalau misalkan tidak memenuhi akan nafkah lahir seperti materi, yaitu istri masih tetap bisa mencari kan, artinya istri masih tetap bisa mencari uang gitu ya. Tetapi kalau misalkan seorang istri yang ingin dipenuhi akan kebutuhan batiniyahnya, itu kan tidak bisa mencari sendiri kecuali oleh suaminya.
Nah, jika seorang istri merasa tidak sabar karena sudah terlalu lama sang suami tidak memberikan hal itu, sebetulnya sih dalam fikih itu boleh saja seorang istri menuntut bercerai dengan suaminya. Tetapi wanita yang lebih mulia di pandangan Allah itu adalah wanita yang begitu sangat bersabar sekali ketika suaminya berada di dalam keadaan sakit. Untuk hal yang selanjutnya ini adalah ketika seorang istri yang melakukan puasa sunnah tanpa izin dari suaminya ketika suaminya berada di dalam rumah, gitu ya. Maksudnya berada di dalam rumah ini bagaimana? Ya, terkadang kan kita mendapati suami yang misalkan kerjanya itu jauh di luar kota gitu ya, pulangnya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Itu tidak menjadi masalah jika istri tersebut mau melakukan puasa sunnah, toh jauh gitu dari suaminya gitu. Tetapi kalau misalkan suami kita bekerjanya itu dekat dari rumah, maksudnya yang setiap hari pulang ke rumah gitu ya. Meskipun seorang istri mau melakukan ibadah yaitu puasa sunnah, sifatnya yang sunnah, itu wajib meminta izin dulu kepada suami kita. Kalau kita ujug-ujug aja puasa misalkan Senin Kemis tanpa meminta izin dulu dari suami, maka itu adalah seorang wanita yang tidak memahami ilmu agama berarti ya. Jadi meskipun itu tetap harus meminta izin kepada suaminya apakah melakukan puasa sunnahnya itu diridhoi oleh suami ataupun tidak. Dan hal ini nih yang selanjutnya ini mungkin saja karena tidak paham seorang istri, mungkin saja hal ini bisa terjadi. Apa itu? Yaitu ketika seorang istri yang begitu sangat senang sekali menceritakan akan fisik wanita lain. Misalkan kita punya teman gitu ya, kita tuh sering menceritakan ke depan suami kita, menceritakan akan fisik suami atau teman kita gitu. Misalkan, Mas tahu gak, itu teman kita itu yang namanya si A misalkan, itu ya aduh bodinya nih bagus banget loh misalkan begitu ya, bodinya bagus banget loh, itu tuh cantik sekali loh gitu ya, menceritakan kebaikan-kebaikan teman kita. Bahkan terkadang wanita itu suka menceritakan maaf banget gitu, maaf banget menceritakan pengalaman akan berhubungan dengan pasangannya masing-masing, dengan suaminya masing-masing. Misalkan teman kita itu menceritakan bagaimana lihainya teman kita itu ketika melakukan kewajiban dengan suaminya. Kemudian oleh kita tuh diceritakan lagi, tahu gak Mas, teman kita itu tuh pinter banget deh menyenangkan suaminya di ranjang misalkan. Udah cantik, udah anu. Itu tidak baik. Karena itu kenapa? Karena itu sangat dikhawatirkan sekali nanti suami kita akan berhayal, akan berpikir, aduh ingin sekali ya ke teman kamu itu ya. Itu akan menimbulkan suatu kepenasaran terhadap suaminya. Jadi itu wahai para istri tidak boleh ya menceritakan fisik kelebihan dari teman kita ataupun apalagi menceritakan tentang ranjangnya di depan suami kita. Masya Allah, ini saya menceritakan banyak sekali ya, mungkin hampir setengah jam karena memang banyak sekali dosa yang bisa menjerumuskan seorang istri itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Di antaranya lagi itu adalah ketika istri mentaati terhadap orang lain yang ada di dalam rumahnya. Misalkan nih kita itu misalkan kita tuh serumah dengan orang tua kita, belum punya rumah nih. Kita tuh lebih nurut perintah ibu kita ataupun kita tuh lebih menuruti perintah ayah kita daripada perintah suami kita. Gitu ya. Itu juga bahaya sekali dan itu mungkin kebanyakan ada gitu kelakuan yang seperti ini dikarenakan serumah gitu dengan orang tua kita, sehingga seolah-olah kita tuh lebih menghargai keputusan orang tua kita daripada keputusan suami kita itu sendiri. Nah itu juga harus diperhatikan, itu adalah salah satu wanita ahlun nar. Dan mungkin ada 3 lagi nih ya yang saya ketahui dosa-dosa terhadap sang suaminya, yaitu ini bagi seorang suami yang berpoligami. Dan istrinya sudah tahu, istrinya udah tahu ya, tapi ini si istri udah tahu bahwa suaminya itu punya istrinya misalkan 2 ataupun 3 gitu ya. Misalkan kita adalah sebagai istri yang kedua, misalkan kita sebagai istri yang kedua, kita itu terus saja bilang pada suami kita, Mas ceraikan istri pertama kamu misalkan, kalau kamu gak ceraikan nanti aku mau menuntut cerai ini ke kamu gitu ya. Itu juga tidak boleh dilakukan seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah kelakuan seorang istri yang ingin meminta cerai
kepada suaminya, tetapi tanpa alasan. Ini perlu digarisbawahi, tanpa alasan. Kecuali kalau ada alasan, dan kalau ada alasan ini nanti tentu pembahasannya itu akan lebih dalam lagi ya. Saya tidak bahas di sini, tapi sebelumnya saya pernah bahas sedikit ya. Kalau seorang istri yang tanpa alasan ingin bercerai dari suaminya, itu adalah seorang istri yang ahlun nar. Dan untuk yang terakhir itu adalah seorang istri yang mengambil harta milik suaminya. Tentu kalau mengambil harta milik suaminya tanpa seizin suaminya. Dan harus diketahui wahai para istri, sesungguhnya tidak ada kewajiban seorang suami memberikan nafkah atau memberikan uang materi, misalkan dari gajinya per bulan, itu tidak ada kewajiban diberikan seluruhnya kepada istrinya. Ya, tidak ada kewajiban. Jadi memberikan nafkah itu bagusnya per hari. Berapa sih hari ini yang dibutuhkan oleh istri kita untuk menghidupi keluarga kita ini? Jadi kalau udah dikasih jatah seperti itu tanpa sepengetahuan suami gitu ya, suami punya rekening, tahu kita kodenya, kita mengambil uang misalkan beberapa juta misalkan tanpa sepengetahuan suaminya, naudzubillah, itu juga termasuk hal yang diharamkan oleh Allah dan akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu pun kalau suaminya gak ridho, kecuali kalau suaminya ridho gitu ya. Tetapi kalau mengambilnya sedikit-sedikit gimana teh? Misalkan aku ambil 5.000, aku ambil 10.000, aku ambil 20.000 dikarenakan aku mau beli telur nih, anak mau makan nih gitu. Mungkin hal itu kan sering kita komunikasikan setiap hari. Mas, kalau misalkan mas lagi nggak ada, nggak apa-apa ya, aku ambil dari dompetnya dikarenakan untuk beli ini untuk kebutuhan sehari-hari. Dan suaminya meridhoi, iya sok, kalau untuk kebutuhan gak apa-apa. Berarti kan suami udah meridhoi gitu ya. Jadi mungkin di sini bisa dipahami ya, mungkin mengambil harta yang besar tanpa sepengetahuan izin dari suaminya. Masya Allah, begitu banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya, dan semuanya itu bisa mengakibatkan istri masuk ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah. Yang dicatat dari semua ini adalah satu: ketika kita meninggal wahai para istri, harus berada di dalam ridhonya suami. Sebesar apapun dosa kita kepada suami, kalau suami kita meridhoi kita, mengampuni seluruh dosa kita, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita sebagai istri yang solihah, yang bisa menjadi qurratul uyunnya suami, dan suami bisa hatinya, dibersihkan hatinya, lebih berbijaksana, mengampuni akan segala dosa para istri yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.